warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu ya, sahabat pendidik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya di dalam menunaikan tugas-tugasnya sebagai tenaga pendidik. Baik Bapak Ibu, sahabat pendidik semua, video kali ini saya hadir menyampaikan mengenai surat yang berupa pedoman Olimpiade Sains Nasional Jenjang SD MI tahun 2023. Ini pedoman ini dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Untuk jenjang SD, untuk jenjang SMP juga ada di video ya di channel Praetno Berbagi. Silakan bisa didapatkan ya. Inilah pedoman Olimpiade Sains Nasional Jenjang SD MI tahun 2023. Nah, seperti apa kita pelajari, kita kaji bersama ya, agar Bapak Ibu bisa mempersiapkan putra-putrinya di dalam mengikuti lomba Olimpiade Sains Nasional tahun 2023. Baik. Nah, mari kita kaji bersama. Nah, ini kita lihat ya daftar isinya. Kata pengantarnya ya ini dalam upaya mengembangkan talenta dan prestasi peserta didik jenjang SD sederajat di bidang sains, Balai Pengembangan Talenta Indonesia BPTI menyelenggarakan ajang talenta Olimpiade Sains Nasional bagi peserta didik sekolah dasar atau yang sederajat tahun 2023. Ini adalah sesuai dengan implementasi peraturan pemberian nomor 17 tahun 2010 ya. Baik, kita langsung pada seperti apa daftar isinya dulu ya. Apa saja yang ini yang harus kita kaji. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, tujuan, tema, sasaran, ruang lingkup. Ketentuan protokol khusus protokol COVID-19 ya. Prinsip umum peserta, orang tua, panitia, dan juri. Bab 3 ketentuan dan mekanisme kompetisi, yaitu penyelenggaranya, strategi pelaksanaan, bidang kompetisi, persyaratan, dan registrasi pendaftaran peserta. Nah, seperti apa nanti kita pelajari bersama ya. Kemudian prosedur pelaksanaan, mekanisme kompetisi, jadwal pelaksanaan, proses penilaian, juara dan penghargaan, serta narah hubung ya. Nah, mari kita kaji satu persatu. Pendahuluan, latar belakang ya, penguasaan ilmu pengetahuan seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu modal utama bagi kemajuan suatu bangsa. Nah, kemudian menindaklanjuti hal tersebut, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan di bidang matematika dan IPA, antara lain melalui penyelenggaraan kompetisi matematika dan IPA yang dikenal dengan nama Olimpiade Sains Nasional Sekolah Dasar OSN SD ya. Kegiatan ini merupakan salah satu wadah strategis untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran matematika dan IPA, sehingga peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif. Nah, selain itu, kegiatan OSN ini diharapkan akan membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, kritis, dan kreatif ya. Nah, dasar hukumnya ini sudah ya, ada dasar hukumnya. Kemudian kita lanjut ke tujuan umum ya. Sebagai wahana kompetensi dalam
matematika dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan khususnya yaitu menyediakan wahana bagi peserta didik atau yang sederajat SD, SMP, SD sederajat ya, mengembangkan talenta bidang matematika dan IPA. Memotivasi peserta didik atau yang sederajat selalu meningkatkan kemampuan spiritual, emosional, dan intelektual. Memotivasi peserta didik SD atau sederajat untuk mengaplikasikan pengetahuan bidang IPA dan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran matematika dan IPA. Kemudian memotivasi institusi lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan memotivasi para pemangku kepentingan untuk mensosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai spiritual, emosional, dan intelektual di lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya. Tema OSN SD tahun 2023 adalah berprestasi membangun kolaborasi. Berprestasi membangun kolaborasi, itu temanya. Sasaran seleksi OSN SD tahun 2023 adalah peserta didik sekolah dasar yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota OSNK, Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi OSNP, dan Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional. Ruang lingkup OSN SD tahun 2023 adalah pedoman pelaksanaan OSN ya. Kemudian panitianya, jangkauan wilayah, pelaksanaan OSN, Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten, provinsi adalah dilaksanakan secara daring ya. Jadi OSN tingkat kabupaten, kota, tingkat provinsi adalah secara daring ya, dilakukan di sekolah atau tempat yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan setempat. Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional dilaksanakan secara luring yang dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh panitia pusat. Penjurian dilakukan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Hasil penilaian dan dari juri selanjutnya ditetapkan dan diumumkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Nah, Bab 2, ketentuan protokol khusus protokol COVID ya. Tentunya adalah perlindungan kesehatan individu ya. Ini sudah seperti tahun yang lalu ya. Bapak Ibu, perlindungan kesehatan masyarakat ya, ketentuannya sudah pernah ya dilakukan oleh Bapak Ibu sahabat pendidik ya. Nah, peserta itu mengikuti kompetensi secara daring, memastikan kondisi sehat, menggunakan peralatan protokol kesehatan, menyiapkan perlengkapan kompetisi, mengisi surat pernyataan fakta integritas dalam mengikuti kompetisi, mengunggah atau upload surat pernyataan fakta integritas yang telah ditandatangani ke Pusat Prestasi Nasional, mengikuti prosedur dan proses kompetisi dengan baik, yaitu daftar, konfirmasi kesiapan mengikuti kompetisi, melakukan kalibrasi aplikasi tes uji coba awal. Kemudian, keempat, mengikuti pelaksanaan kompetisi, mengkonfirmasi telah terekam semua hasil kompetisi dan mengakhiri kompetisi. Orang tua ya adalah mendampingi dan memastikan anaknya kondisi sehat, memastikan orang tua dalam keadaan sehat pula, menyiapkan peralatan protokol, membantu anak menyiapkan perlengkapan kompetisi, mengisi surat pernyataan, mengunggah upload surat pernyataan izin orang tua, dan mengawasi pelaksanaan kompetisi. Panitia persiapan kompetisi ya. Nah, ini memastikan prestasi kompetisi dalam keadaan sehat ya, dan sebagainya. Nah, sekarang pelaksanaan kompetisi, satu, memastikan diri dan panitia kompetisi lainnya dalam keadaan sehat. Menggunakan alat pelindungan ya, ini seperti biasanya. Juri juga sama ya. Nah, sekarang ke bab 3, ketentuan dan mekanisme kompetisi. Penyelenggaranya ya, panitia pusat untuk tingkat nasional ya.
tim juri, praktisi akademisi dan unsur lainnya, tim teknologi informasi. Strategi pelaksanaan OSN SD tahun 2023 ini dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu OSNK, ya kecamatan, kabupaten, OSNK dan OSNP dilaksanakan secara daring. OSN tingkat nasional dilaksanakan secara luring. Media pelaksanaan kompetisi menggunakan aplikasi dan media lain yang telah disediakan oleh panitia pusat. Pelaksanaan kompetisi harus mengikuti protokol kesehatan. Bidang kompetisi, bidang atau mata pelajaran yang dikompetisikan pada OSN SD tahun 2023 adalah matematika, 2 ilmu pengetahuan alam atau IPA. Persyaratan peserta yaitu memenuhi persyaratan 1. Peserta adalah warga negara Indonesia, peserta didik kelas 4 dan 5 SDMI ya. Jadi yang mengikuti adalah kelas 5 dan 4 ya. Yang sederajat tahun ajaran 2022-2023 saat pelaksanaan OSNK. Dengan kelahiran tanggal 1 Agustus 2010 dan setelahnya. Peserta memiliki kompetisi pada bidang matematika dan IPA. Peserta belum pernah meraih medali emas, perak, dan perunggu OSN tingkat nasional. Peserta belum pernah meraih medali emas, perak, perunggu pada lomba tingkat internasional. Nah, pendampingan atau pendamping OSN tingkat nasional ya, pendamping adalah petugas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan surat tugas ya. Pendamping OSN tingkat nasional berjumlah 2 orang. Pembina yaitu bidang matematika dan bidang IPA. Registrasi pendaftaran peserta. 1. Registrasi dilakukan oleh sekolah dengan menggunakan SSO PD data pada laman portal registrasi terpadu Ajang Talenta ya, ini ya. Setelah itu sekolah melanjutkan registrasi pada laman untuk mengunggah kelengkapan berkas dan membuat akun tes peserta. Ketiga, pelaksanaan registrasi dilakukan melalui sistem aplikasi pendaftaran lomba Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 4. Pendaftaran dilakukan oleh sekolah dengan melengkapi data peserta OSN SD secara akurat dan benar. 5. Sekolah mengunggah surat keterangan sekolah pada laman pendaftaran. Prosedur pelaksanaan OSNK ya, Olimpiade Sains Nasional Kabupaten dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh panitia pusat. Waktu pelaksanaan uji coba pada tanggal 2-3 Mei 2023 ya. Nah, ini setelah lebaran ya, Bapak Ibu mempersiapkan anak-anak muridnya yang menjadi peserta lomba, yaitu pada tanggal 2-3 Mei itu dilaksanakan uji coba. Waktu pelaksanaan pada 8-9 Mei 2023 ya. Jadi uji cobanya 2-3 Mei 2023. Waktu pelaksanaan 8-9 Mei. Sekolah dapat mengirimkan maksimal 5 peserta per bidang ya. Bapak Ibu silakan siapkan 5 matematika, 5 IPA ya. Babak ini memilih maksimal 5 orang peserta untuk mewakili kabupaten kota pada OSNP. Jadi dari 5 itu yang masing-masing sekolah itu akan terpilih ya. 5 matematika, 5 IPA yang akan mewakili ke provinsi. Jadi silakan kesempatan ya, persiapkan putra-putrinya untuk bisa lolos ya tingkat kabupaten sehingga provinsi juga bisa berlanjut ya. Peserta yang lolos OSNK ya kabupaten untuk setiap bidang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan akan mengikuti OSNP tahun 2023.
Balai Pengembangan Talenta Indonesia mengumumkan hasil OSNK melalui laman ini. Nah, sekarang OSNP provinsi dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh pusat. Waktu uji coba tanggal 29 sampai 30 Mei 2023 ya. Kemudian ini tingkat provinsi ya. Itu uji coba tanggal 29 sampai 30 Mei, pelaksanaan 19 sampai 20 Juni. Hasil OSNP akan memilih 114 orang per bidang lomba sebagai peserta OSN tingkat nasional yang terdiri dari peserta ranking nasional sebanyak 76 orang dan peserta perwakilan provinsi masing-masing 1 orang ya. Nah, pada peserta ranking nasional, setiap provinsi dapat diwakili oleh maksimal 5 orang per bidang, sehingga setiap provinsi akan diwakili oleh minimal 1 peserta dan maksimal 6 peserta per bidang ya, minimal 1 dan maksimal 6 peserta per bidang. Setiap sekolah hanya dapat diwakili oleh maksimal 2 orang peserta per bidang pada tingkat nasional. Peserta yang lolos OSNP ya tingkat provinsi untuk setiap bidang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Nah, ini OSN tingkat nasional dilaksanakan secara luring di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan 27 Agustus sampai 2 September 2023. Jumlah peserta pada tingkat nasional sebanyak 114 orang per bidang lomba. Jadi 114 orang peserta final ya, final di tingkat nasional ya untuk IPA dan 114 untuk matematika. Mekanisme ya, kompetensinya seperti apa? Mekanisme tingkat kabupaten. Waktu pelaksanaan adalah 60 menit ya untuk masing-masing bidang lomba. Bapak Ibu untuk mempersiapkan ya putra-putrinya itu 60 menit untuk melaksanakan tesnya. Soal bidang kompetisi. Nah, matematika terdiri atas 30 soal pilihan jamak ya. Pilihan ganda ya istilahnya. Kalau IPA terdiri atas 60 soal pilihan jamak ya. Ingat, matematika soalnya tingkat kabupaten ada 30 dan untuk IPA tingkat kabupaten adalah 60 soal pilihan ganda semua ya. Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan buku teks, catatan, kamus matematika, kamus sains IPA, kalkulator, tabel, alat elektronik lainnya. Meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain tidak boleh. Nah, OSNP di tingkat provinsi pelaksanaannya 60 menit juga. Masing-masing bidang lomba. Matematika terdiri atas 20 soal isian singkat ya. Kalau IPA terdiri atas 20 isian singkat. Nah, di sini Bapak Ibu ya untuk tingkat provinsi itu hanya mengerjakan soal isian singkat 20 untuk matematika dan IPA 20 untuk isian singkat semua ya. Nah, peserta tidak boleh menggunakan buku teks ya dan ketentuan lain itu ya, kalkulator dan sebagainya, atau meminta bantuan atau digantikan orang lain. Nah, sekarang OSN tingkat nasional itu dilaksanakan luring ya. Jadi peserta itu akan datang dan menjadi satu tempat ya di Bogor ya. Peserta mengikuti bidang kompetensi matematika hari pertama yaitu tes teori 25 soal dengan waktu 60 menit, istirahat 30 menit, terus teori 2 urean 13 soal dengan waktu 90 menit. Nah, kompetisi hari kedua tes eksplorasi terdiri dari 6 soal dengan waktu 120 menit. Itu untuk bidang matematika ya. Untuk bidang IPA, kompetisi hasil pertama ya, tes teori 1 pilihan jamak semua 60 soal dengan 60 menit, istirahat 30 menit,
tes teori kedua 10 soal dengan waktu 90 menit urean ya. Nah, kompetisi hari kedua tes eksperimen dengan waktu 120 menit. Nah, peserta tidak diperkenankan menggunakan buku, teks, kalkulator, dan alat-alat lainnya atau meminta bantuan digantikan oleh orang lain. Jadwal pelaksanaan ya, seperti apa? Ini menjadi rambu-rambu buat kita semua. Pertama, sosialisasi OSN SD tahun 2023 adalah minggu ketiga bulan Maret. Pendaftaran peserta OSN SD 15 Maret sampai 18 April. Uji coba aplikasi dan simulasi April sampai Mei. Pelaksanaan OSNK Kabupaten itu 8 sampai 9 Mei ya, setelah Lebaran. Pengumuman peserta lolos ke provinsi minggu keempat Mei 2023. Pelaksanaan OSNP provinsi ya, dilaksanakan 19 sampai 20 Juni 2023. Pengumuman peserta lolos ke OSN tingkat nasional adalah minggu kedua Juli 2023 dan pelaksanaan OSN tingkat nasional 27 Agustus sampai 2 September 2023. Nah, demikian ya Bapak Ibu gambaran mengenai pelaksanaan dari OSN ya. Dari tingkat kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi ya. Semoga ini menjadi gambaran dan Bapak Ibu silakan mempersiapkan diri putra-putrinya untuk mengikuti seleksi ya, dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Adapun waktunya sudah ditentukan ya. Silakan mempersiapkan diri. Bila Bapak Ibu sahabat pendidik ingin mendapatkan file yang lengkap ini, silakan ya. Syaratnya ditonton sampai selesai, kemudian subscribe, like, isi komentarnya, serta share videonya ke grup WA, dan pada akhirnya Bapak Ibu bisa mendapatkan file ini ya. Silakan ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mempersiapkan putra-putrinya dan semoga sukses ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke grup WA lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.